Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Kamis 6 Januari 2022 berjudul Diruntuhkan oleh Injil. Bahan bacaan kita terambil dari Roma pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Pada tanggal 13 Agustus 1961, mulai dibangunlah tembok Berlin yang selama puluhan tahun memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembangunan tembok ini dilakukan sebagai akibat perang dingin antara Jerman Timur yang mempresentasikan kekuatan komunis Rusia dan Jerman Barat yang mempresentasikan kekuatan Barat yang dipelopori Amerika Serikat. Puluhan tahun rakyat Jerman Timur maupun Jerman Barat sebenarnya sangat menderita karena tembok ini. Sampai akhirnya 9 November 1989 tembok ini mulai diruntuhkan. Peruntuhan tembok ini menjadi era baru bagi kehidupan rakyat Jerman yang ini bersatu. Bicara tentang sesuatu yang diruntuhkan, Injil juga meruntuhkan manusia berdosa sebagaimana digambarkan dalam bagian ayat firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Injil adalah inisiatif Allah yang mencelikkan mata rohani kita, di mana setidaknya ada 3 hal yang diruntuhkan dari diri kita. Pertama, kesombongan. Injil dengan jelas menyatakan bahwa persoalan terbesar dalam hidup manusia bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Dan solusi untuk persoalan ini bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar. Kita tidak akan pernah dapat menyelamatkan diri kita dari dosa, dari kebodohan, dari kegelapan, dari kematian, dari neraka dan setan. Bukan dari diri kita, tapi dari juru selamat yang sanggup menyelamatkan kita. Yang kedua yang diruntuhkan adalah kebijaksanaan. Injil dengan jelas menyatakan kebenaran bahwa Allah di dalam Kristus menjadi manusia supaya Dia menghidupi apa yang harusnya kita hidupi, namun kita tidak mampu melakukannya, dan mengalami kematian yang harusnya kita tanggung, namun kita tidak mengalaminya. Dan yang ketiga yang diruntuhkan adalah pengetahuan. Injil menjelaskan dengan gamblang bagaimana kelahiran dan kematian Yesus adalah hal yang supra-rasional. Rahim Maria yang harusnya kosong malah berisi, dan kubur yang harusnya berisi justru kosong. Semuanya ini memberitahu kepada kita bahwa inkarnasi dan kebangkitan Yesus Kristus melampaui batas-batas ilmiah yang seringkali menjadi kebanggaan manusia. Sebab apa? Rancangan Allah melampaui semuanya itu. Jadi, betapa bersyukurnya kita. Oleh karena Injil, Allah telah meruntuhkan segala kesombongan, kebijaksanaan, dan pengetahuan kita. Pernah nggak saudara membayangkan, kira-kira apa jadinya bila hidup kita tanpa Injil? Jelas seperti apa yang Paulus katakan dalam surat Roma tadi. Betapa sia-sia, betapa bodoh, dan betapa gelapnya hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Injil telah menolong kami, meruntuhkan hal-hal yang selama ini menjadi kebanggaan kami, dan tidak membawa kami di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan, kebodohan, dan kegelapan. Tapi justru membawa kami keluar untuk kami menikmati Engkau sepenuhnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk Injil-Mu yang meyakinkan kami untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.